Kini keris bergagang wayang Semar itu sudah ada di tanganku, tinggal mengatur waktu untuk melakukan pembalasan. Dari luar kamar terdengar ada keributan. Aku pun menghampiri penasaran, ada apa gerangan yang terjadi. Ternyata ada seorang ibu yang meminta tolong untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Ini kesempatan bagus, karena Mas Ben pasti akan pergi dan tidak akan mencurigai gerak-gerikku. Dan saat Mas Binu dan para petugas puskesmas yang lain telah pergi, kini saatnya aku yang pergi. Aku pamit pada ayah, meminta izin untuk pergi ke rumah Pak Mul. Tentu saja aku perlu bantuan Pak Mul untuk melakukannya. Dengan menyelipkan keris di kantong celana, aku pergi ke rumah Pak Mul. "Pak, buka pintunya!" Aku berteriak sambil sekali mengetuk pintu. "Loh, ada apa, Den?" tanya Pak Mul heran. "Bapak harus bantu saya kali ini." "Pasti jika Bapak mampu, Bapak akan bantu." Aku tersenyum mendengar jawaban Pak Mul. "Bantu saya memberikan pelajaran kepada Ki Rekso." "Sekarang, Den?" "Iya Pak, kita harus ke rumahnya." "Pelajaran bagaimana? Mengancamnya atau bagaimana, Den?" Pak Mul masih bingung. "Sekarang kita ke sana dulu, selebihnya nanti." Pak Mul mengangguk dan setuju untuk ikut denganku. Dengan obor di tangan dan menembus kegelapan hutan malam, kami berjalan menuju rumah Ki Rekso. Setibanya di sana, keadaan rumah sekaligus padepokan terlihat sepi. Tidak ada siapapun. Memang anak murid Ki Rekso tidak terlalu banyak, namun akan sulit jika kami berdua harus menghadapi mereka. Nampaknya keberuntungan tengah berpihak padaku. "Ki Rekso, keluar kau!" Aku berteriak dari halaman. Belum kupijakkan kaki ke teras rumahnya, lalu pintu jati terukir itu pelan-pelan terbuka. Ki Rekso nampak di baliknya, berdiri dengan kedua belah tangannya. "Ada perlu apa, Nak? Kau ingin meminta bantuanku untuk melepaskan iblis itu, bukan?" Ki Rekso berkata dengan tenang. "Bukan, malah aku ingin mempersembahkan dirimu sebagai tumbal berikutnya." Mendengar ucapanku, Pak Mul nampak kaget, namun Ki Rekso tetap dalam ekspresi tenang. Mendengar ada keributan, salah seorang anak murid Ki Rekso keluar dan bertanya tentang apa yang terjadi. Ki Rekso berbisik padanya, lalu orang itu pergi berlari meninggalkan kami semua. "Pergi kemana anak buahmu itu? Meminta bantuan?" kataku sambil tersenyum sinis. Namun Ki Rekso tetap tenang. "Nah, ini semua belum terlambat. Kematian agung itu bukan salahmu, ini juga salahku. Aku yang tidak berhasil meredam amarahnya. Aku yang tidak bisa membantunya. Tolong dengarkanlah kakek tua ini. Aku akan membantumu mengubur kembali iblis itu, agar kamu bisa hidup kembali dengan normal." Kalimat terakhir yang Ki Rekso ucapkan berhasil membuatku kaget. Ternyata dia sudah mengetahui banyak yang aku kira. Ini semakin membuat tekadku untuk membunuhnya semakin mantap. "Den, jangan gegabah," bisik Pak Mul pelan. "Dukun tua itu pantas mendapatkannya, Pak," jawabku. Aku memejamkan mata. Kuucap nama Syarah 3 kali dalam hati, meminta bantuannya untuk melawan Ki Rekso. Seketika angin kencang berhembus dari arah belakang, saking kencangnya hingga membuat Ki Rekso mundur perlahan hingga memasuki rumahnya. "Jika ada kesempatan, tolong Bapak tancapkan keris itu tepat di dadanya." Aku memberikan keris bergagang Semar itu pada Pak Mul. Tanpa bertanya lagi, beliau langsung mengangguk dan mengambil keris itu. Ada sesuatu tenaga besar yang masuk dalam diriku. Aku tidak takut pada siapapun. Aku langsung berlari menuju rumah Ki Rekso yang sibuk mengusap matanya, mungkin perih karena hembusan angin tadi. Saat sudah tepat di depan Ki Rekso, aku sudah bersiap untuk meninju wajahnya. Namun Ki Rekso lebih dulu menghindar, hingga akhirnya terjadi perkelahian di antara kami. Dengan menggunakan tangan kosong,
Aku tidak menyangka meskipun tubuhnya kurus dan terlihat renta layaknya kakek-kakek, namun Ki Rekso teramat kuat. Sejauh ini Ki Rekso hanya menepis dan menghindar seranganku. Tidak sama sekali dia menyerangku. "Ayo serang aku lelaki tua," ucapku menantang. "Tidak nak, aku tidak sama sekali berniat membuatmu terluka. Mau bagaimanapun ini bukan salahmu. Kita masih bisa terbebas dari semua malapetaka yang disebabkan oleh iblis itu." "Astaga Ki, aku tahu niatmu. Kau menyuruhku untuk melepaskannya karena kau sudah lama mengincarnya, bukan? Kau ingin menggunakannya untuk kepentingan dirimu sendiri. Aku mengincarnya selama ini hanya untuk aku kubur. Sudah cukup warga desa ini menjadi korban." "Ah, banyak alasan kau," aku berkata sambil mulai menyerang Ki Rekso. Setelah terus-menerus seranganku ditepis, akhirnya Ki Rekso terpojok. "Pak, ini saatnya," aku berteriak pada Pak Mul. Sedari tadi berdiri tengah pintu menunggu perintahku. Dan jilid, keris bergagang semar itu tertancap di dada Ki Rekso. "Ki Rekso!" suara Topik terdengar dari pintu belakang. Melihat gurunya sudah dalam keadaan lemas dengan sebuah keris menancap di dadanya, Topik pun seketika langsung menyerangku. Namun sebelum dia mendekat, Pak Mul lebih dulu menghampirinya dan menabrak tubuh Topik sampai dia jatuh tersungkur. Lalu darah mengalir di perutnya. Ternyata Pak Mul menusuknya dengan sebuah golok yang berada di dalam rumah Ki Rekso. Aku terkejut, tidak menyangka ternyata Pak Mul bisa bertindak seperti itu. Topik terlihat tidak sadarkan diri, namun Ki Rekso masih hidup, namun tidak melakukan perlawanan apapun. "Den, bagaimana sekarang?" "Sudah tidak apa-apa. Keris yang tertancap itu akan bekerja dengan sendirinya. Dia tahu tugasnya. Biarkan dukun tua itu menikmati proses sekaratnya. Hitung-hitung sebagai balasan atas perbuatannya selama ini," aku berkata sambil menatap dalam mata Ki Rekso yang sedari tadi tidak lepas menatapku. Tidak, aku lihat penyesalan di raut wajahnya. Justru wajah tenang dengan mata berbinar, menahan sakit yang teramat. "Wira, aku sudah memperingatkanmu. Kali ini aku tidak akan bisa membantumu. Maafkan kakek tua ini. Maafkan anakku Agung," Ki Rekso berkata dengan suara pelan dan serak. Dengan sesekali darah keluar dari mulutnya. "Alah, berisik. Kita tinggalkan saja dia di sini, Pak. Kunci pintu depan dengan balok kayu itu agar tidak ada siapapun yang mencurigainya. Oh, dan lagi selebihnya Nyi Lampor akan kemari untuk mengambil tumbalnya," titahku pada Pak Mul. Pak Mul langsung melakukan apa yang aku perintah. Lalu kami "Pak Wira harus pulang dulu, biar tidak ada yang mencurigainya." "Baik Den, Bapak akan bawa balik ke rumah Den. Berhati-hatilah karena ini sudah larut malam." "Iya Pak Wira, pamit." Aku pun pergi menuju rumah. Sudah tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba kepalaku pening. Saat mencoba tetap menjaga kesadaran, sayup-sayup terdengar bayangan arwah anak kecil yang menjadi tumbal pembangkit Lampor sedang menuntun Mas Beno. Ah sial, nampaknya Dokter Beno ikut campur lagi. Namun kali ini dibantu oleh arwah bocah lelaki itu. Setibanya di rumah, aku lihat ayah tengah duduk di kursi teras. Melihat kedatanganku, beliau pun berdiri. "Dari mana saja kau nak? Baru pulang selarut ini." "Ayah, Wira sudah bilang mau ke rumah Pak Mul. Sampai Wira ketiduran di sana." "Syukurlah kalau begitu. Ayah takut sesuatu hal buruk menimpamu, sebab Dokter Beno dan yang lainnya belum pulang." Saat ayah berkata seperti itu, dari kejauhan terdengar suara motor. Namun saat motor itu tiba, hanya ada Mas Anhar seorang diri. "Loh, Anhar baru selesai?" "Sudah dari tadi Pak,
Tapi saya disuruh ngopi dulu sama ibunya sambil menemani, takut anaknya kejang-kejang lagi. Sudah tidak apa-apa. Lalu dokter Bino kemana? Memang belum kembali, Pak. Tadi Mas Ben bilang mau ke puskesmas mengambil barang yang tertinggal tadi siang. Walah, sampai selarut malam ini belum pulang. Sudah kemarikan motornya biar saya susul ke puskesmas. Takut terjadi sesuatu pada Mas Ben, ucap ayah cemas, langsung pergi begitu saja. Aku dan Mas Anhan pun masuk ke dalam, pergi ke kamar masing-masing. Namun aku tetap terjaga, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Sore itu kami berkumpul di ruang tamu, menikmati kopi sambil berbagi cerita, menunggu waktu maghrib. Tidak lama kemudian para petugas puskesmas datang, termasuk Mas Bino. Ayah, saat ayah mencari Mas Bino ke puskesmas, apa tidak bertemu dengannya? Aku membuka percakapan di antara kami. Iya loh Mas, saya tidak bertemu dengan Mas Ben. Padahal saya masuk dalam puskesmas memakai kunci cadangan. Perkataan ayah kali ini benar-benar menyudutkan Mas Bino. Sepertinya Pak Lurah datang saat saya sudah pulang, Pak. Dalam perjalanan pulang, jawab Mas Ben berbohong. Pak Lurah, apa sudah tahu siapa yang membunuh Ki Rekso? Jawab Mas Bino melanjutkan perkataannya. Entahlah Mas, masih diselidiki. Sepertinya saingan Ki Rekso atau orang yang menaruh dendam padanya. Ayah menjawab, tampak raut wajah takut dan cemas terlihat jelas. Atau mungkin dalang dibalik lampor pelakunya, Pak. Kali ini ucapan Mas Bino mampu membuat kami semua terdiam, termasuk Biningsih yang nampak kaget. Mana mungkin Mas, Ki Rekso itu orang pintar. Pastilah dia bisa menghadapi lampor. Pak Mul membantah ucapan Mas Bino. Bisa saja Pak, pelakunya telah memperhitungkan semua ini dengan matang. Lagi pula Ki Rekso tidak diserang secara batin, namun secara fisik. Mendengar perkataannya, aku semakin yakin dengan apa yang aku lihat semalam tentang arwah bocah lelaki itu yang membantu Mas Bino. Setelah obrolan kami selesai dan sebentar lagi azan maghrib akan berkumandang, saat aku menuju ke dapur, di lorong Biningsih sudah menunggu aku. Ada yang ingin aku bicarakan, Wira. Datanglah ke gubuk setelah maghrib. Suara pelan dan serak, aku hanya mengangguk, tidak menjawab perkataan Bibi. Biningsih sudah menantiku di depan gubuk dengan sebuah obor di tangannya. Lalu kami pun masuk ke dalamnya. Dokter itu sudah keterlaluan, Wira. Iya Bi, dia sudah terlalu banyak ikut campur. Kita harus melakukan sesuatu. Melakukan apa, Bi? Kita harus menyingkirkan Dokter Bino. Dari sikapnya, nyawa kita akan terancam. Jika sampai ayahmu tahu, bahkan warga desa tentang semua ini, tentu akan heran jika kita bisa dibakar hidup-hidup. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bi? Wira sendiri sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Sepertinya kali ini kita harus menjadikannya tumbal, Nyai. Maksud Bibi membunuhnya? Iya, mau bagaimana lagi? Kau hanya akan menunggu sampai kau yang dibunuh. Aku hanya diam mendengar ucapan Biningsih. Aku memang tidak suka dengan Dokter Bino, namun untuk membunuhnya tidak pernah sama sekali terlintas di pikiranku. Bagaimana caranya, Bi? Kau ingat bocah arwah itu? Dia ternyata sudah menjadi asuhan Ki Rekso selama ini. Tidak usangka dukun tua itu sudah tahu tentang ini semua terlebih dahulu. Iya Bi, aku tahu. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sederhana Wira, kita akan pancing Dokter Bino dengan menggunakan arwah lelaki itu. Kita tunjukkan lampor sesungguhnya. Setelah itu kita korbankan dia. Lalu Biningsih mengambil dupa dan beberapa sesajen.
meletakkan di depan keranda tempat Sarah berbaring. Biningsih mulai merapalkan mantra dengan bahasa Jawa kuno yang tidak aku mengerti. Tiba-tiba sosok anak lelaki itu yang menjadi tumbal pembangkit Lampor pun berdiri di hadapannya. Dengan kaki yang seperti patah, leher dengan bekas gorokan, bocah lelaki itu mematung. Bola matanya perlahan membuka, berwarna merah. "Pergilah, pancing Dokter Bino untuk kemari. Bawa dia kemari, lalu tunjukkan apa yang aku perintahkan." Biningsih berbicara pada arwah bocah lelaki itu. Tanpa menjawab apapun, sosok bocah itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap putih. "Sekarang kau Wira, jika esok Dokter Bino tidak kau temukan, buat alasan apapun untuk menutupinya. Selebihnya Bibi akan melakukannya." Saat Biningsih berkata, tiba-tiba keranda di depannya bergetar hebat. Lalu jenazah pocong Sarah menghilang dengan cepat. "Cepat pergi," aku langsung menuruti Bibi. Aku kembali ke rumah, masuk ke kamar, berusaha untuk tertidur dengan kepala penuh pertanyaan. Apa yang akan terjadi esok saat semua orang di rumah ini tahu Dokter Bino menghilang? Tetap saja, mau seberapa lama aku memejamkan mata, aku tidak bisa tertidur. Bayangan kesalahan pada Agung kembali menghantui. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang mencemaskan. Mas Bino dinyatakan hilang. Ayah segera mengutus beberapa anak buah mencari Mas Bino. Di sisi lain, ibu mulai mencurigaiku. Terlihat dari gelagatnya yang berusaha mencari aku untuk berbicara denganku, namun terhalang oleh keberadaan ayah. Jika ayah sedang berada di rumah, ibu akan selalu ada di sisi ayah untuk melayani maupun menemaniku. Aku akan pergi ke gubuk menemui Sarah. Suasana rumah itu sungguh membuatku tidak nyaman. Hatiku tidak tenang. Namun setiba di sana justru aku dikejutkan oleh Mas Bino. Terlihat ada bekas luka kecil di tubuhnya dan pakaiannya terlihat sangat kotor. "Tunggu Mas Ben, ini saya Wira." Aku menahan tangan Mas Bino karena dia siap memukul dengan sebuah balok kayu. "Ya Allah Wir, saya kira kamu," jawabannya nampak lega. "Kamu apa Mas? Mas Bino kenapa ada di sini? Semua orang sedang mencari Mas Bino." "Ceritanya panjang Wir. Yang paling penting Wir, Sarah mantan calon istrimu." Ternyata Mas Bino sudah melihat Sarah. "Kenapa Mas? Ada apa dengan Sarah?" Jawabku pura-pura panik. Dia ada di sana. Dia adalah arwah penghuni Lampor selama ini." Aku langsung berlari menuju Sarah yang terbaring di dalam keranda itu. Aku menangis kembali mengingat kejadian-kejadian yang telah aku alami atas kesalahanku. Namun tanganku sudah terlanjur kotor. "Mas Bino," ucapku lirih kepada Mas Bino yang masih berdiri mematung. Namun seketika, tiba-tiba keris Kiai Agung Rekso terbang dan seketika langsung menuju dadaku. Sial, sepertinya ini adalah waktu yang tepat. Oke, sampai di sini dulu cerita ini. Nantikan episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen untuk dapat mengikuti cerita-cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.